kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik kelas pejuang, apa kabar kalian semua? Kakak harap kabar kalian semua selalu sehat dan kalian semua tetap bersukacita meskipun masih di rumah aja. Nah, sebelum mulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu bisa menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, kami juga membuka hati kami dan juga telinga kami untuk baik-baik mendengarkan setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, kalian semua pasti ingin menjadi orang sukses kan? Di dunia ini, semua orang berlomba-lomba ingin menjadi orang sukses. Nah, menurut kamu, bagaimanakah kamu dapat disebut menjadi orang sukses? Apakah ketika kamu menjadi juara umum di sekolah? Atau ketika kamu mendapatkan nilai-nilai yang terbaik? Atau juga ketika kalian sudah menjadi dewasa nanti, kalian bisa dapat menjadi seorang dokter, ataupun polisi, ataupun presiden. Tahukah siapa dia? Ya, dia adalah Lady Diana. Lady Diana menikah dengan pangeran dari kerajaan Inggris bernama Pangeran Charles. Ia tinggal di istana yang sangat megah. Ia juga memakai gaun-gaun yang sangat indah dan juga perhiasan-perhiasan yang mahal. Semua orang sangat memuji kecantikannya. Nah, pada suatu hari ia menemukan bahwa Pangeran Charles berselingkuh dengan wanita lain dan akhirnya membuat Lady Diana berselingkuh dengan pria lain. Nah, adik-adik, dan tak lama kemudian Lady Diana meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Menurut kalian, sukseskah dia? Ada salah seorang artis bernama Grace Kelly. Dia menikah dengan pangeran dari kerajaan Monaco. Menurut kalian ceritanya seperti Cinderella bukan? Nah, kerajaan Monaco adalah kerajaan kecil yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Adik-adik, suaminya sangat setia, tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain. Namun ternyata anak-anaknya memiliki sikap yang sangat tidak terpuji. Anak-anaknya suka berfoya-foya dan berpesta ria. Nah, adik-adik, pada suatu hari ia bertengkar dengan anak-anaknya yang membuat dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Menurut kalian, sukseskah dia? Ya, adik-adik, jawabannya adalah tidak. Tidak ada kesuksesan yang sejati di dunia ini. Mengapa? Karena untuk menjadi sukses, kita perlu kebijaksanaan dari Tuhan.
Adik-adik, di Alkitab ada seorang raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Namanya adalah Raja Salomo. Dia adalah anak dari Raja Daud. Ketika Daud meninggal dan telah memerintah bangsa Israel selama 40 tahun, Salomolah yang menggantikannya. Pada waktu itu, Salomo masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sebelum Daud meninggal, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Jadilah kuat dan taatilah Tuhan. Ikuti hukum dan perintah-perintahnya, maka ia akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dan kemanapun engkau pergi." Salomo sangat mengasihi Tuhan sama seperti ayahnya Daud. Pada suatu hari, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran kepada Tuhan. Saat itu Salomo berada di Gibeon, dan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi, mengajukan pertanyaan kepada Salomo. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo? Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Adik-adik, kira-kira apa yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan? Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Adik-adik, Salomo tidak meminta kekayaan ataupun kekuatan. Salomo juga tidak meminta umur yang panjang. Salomo meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat senang kepada Salomo. Salomo tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia mengutamakan Tuhan. Ia mementingkan umat Tuhan. Karena itu Tuhan segera memberkati Salomo dengan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Ia menjadi raja yang paling bijak yang pernah ada. Tuhan juga memberikan umur yang panjang kepada Salomo. Saat Salomo sampai di Yerusalem, Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengadakan pesta bagi pegawainya. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Perempuan itu tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Perempuan pertama melahirkan anaknya. Kemudian pada hari ketiga, perempuan lain juga melahirkan anaknya. Namun pada waktu malam, anaknya mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, perempuan itu menukarkan anaknya yang telah mati kepada perempuan pertama. Ketika perempuan pertama bangun pagi-pagi, ia melihat anaknya telah mati. Namun setelah diamat-amati, itu bukanlah anak yang dilahirkannya. Perempuan lain mengatakan, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Perempuan pertama juga mengatakan, "Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ketika Raja Salomo mendengar kedua perempuan ini, Raja Salomo tidak berdebat dengan mereka. Raja Salomo memerintahkan kepada pembantunya, "Bawakanlah sebuah pedang." Kedua perempuan itu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo mengatakan kepada pembantunya, "Penggalah anak yang masih hidup itu, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain."
ibu dari anak yang masih hidup, itu mengatakan kepada Raja Salomo, "Ya Tuanku, biarkanlah anak itu hidup. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Perempuan yang lain mengatakan, "Supaya jangan untukku dan juga jangan untuk dia. Penggalah anak itu." Kemudian Raja Salomo mengatakan kepada pembantunya, "Berikanlah anak yang masih hidup itu kepada ibunya. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dialah ibunya." Ketika seluruh Israel mendengar keputusan Raja Salomo, takutlah mereka kepada raja karena kebijaksanaan Raja Salomo. Adik-adik, kita juga perlu seperti Raja Salomo. Kita perlu meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti juga akan memberkati kita. Halo adik-adik pejuang. Nah, sekarang kita akan memasuki respon ya dari cerita minggu ini. Nah, adik-adik, kakak mau beritahu sesuatu kepada kalian, bahwa hanya orang yang bijaksanalah yang bisa memilih jalan hidupnya dengan benar. Nah, banyak anak yang salah berteman. Akibatnya mereka terjerumus ke dalam obat-obatan yang terlarang, ya, pergaulan yang salah, dan banyak macam lagi. Melakukan banyak hal yang tidak benar. Nah, semua itu karena mereka kekurangan kebijaksanaan atau kurang bijaksana. Nah, ingatlah ya adik-adik bahwa hanya kepada Tuhanlah kita bisa meminta kebijaksanaan itu. Nah, adik-adik, sekarang di depan kakak ada sebuah air, juga ada sebuah gelas. Wah, adik-adik, ternyata kita lihat ya, airnya bahkan sampai meluap ya dari gelas ini. Nah, beginilah kalau kita meminta kepada Tuhan akan kebijaksanaan. Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Dia akan memberikan dengan segala hikmat atau kebijaksanaannya itu kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, bahkan Dia akan memberikannya dengan berlimpah, sama seperti air tadi ya Dek ya, yang kita tuangkan di dalam gelas bahkan sampai meluap keluar. Yuk kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji Tuhan ya adik-adik. Maka dari itu kita berdoa yuk meminta kepada Tuhan untuk memberikan kebijaksanaan kepada kita. Nah adik-adik, untuk merespon cerita minggu ini, mari kita berdoa ya sama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, berilah aku kebijaksanaan dalam memilih teman-temanku, sehingga aku tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Tuhan, berilah aku kebijaksanaan supaya aku menjadi anak yang berguna bagi keluargaku, bagi teman-temanku, bagi orang lain, bagi Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.